Lah ibu iki gimana sih? Aku iki harus sabar gimana lagi? Semua wis tak lakoni, tapi aku iki sampai sekarang juga nggak tahu si Iman itu ada di mana. Mbak tidak boleh meninggalkan suami Mbak, Naya. Hen, lo itu gadis kampung, ya, anak desa. Sejak kapan rumah saya jadi pangkalan anak jalanan? Hah? Gua nggak mau bikin ribut karena ini rumah lo. Tapi kalau lo hina gua di jalanan, gua gantung leher lo. Maafkan saya, Iman. Saya belum sanggup. Kamu berselingkuh di rumah saya. Rumahmu? Dia nggak tahu lagi kalau gue sayang banget sama dia. Gue kehilangan adik gue, Ja. Iman, kamu gak apa-apa kan? Saya sakit sekali, sakit. Tolong, Naya, tolong. Tolong. Iman, kamu gak apa-apa kan? Iman, astagfirullahaladzim. Maaf ya, kalau saya sudah membuat kamu khawatir. Gak apa-apa, tapi kita harus ke dokter ya. Kamu harus dicek kepalanya. Iya. Jangan bantah saya, Iman. Kamu adalah hidup dan masa depan saya, dan saya nggak mau kehilangan kedua-duanya. Naya, apakah ini salah satu gejala kalau saya akan kehilangan kewarasan saya? Bukan. Ini bukan tanda kalau kamu mau kehilangan kewarasan. Kamu jangan bohongin saya, Naya. Cinta kita diikat dengan kejujuran. Pandang saya, Naya, pandang saya. Dan jawab dengan jujur. Apa kamu merasakan kekhawatiran sama seperti apa yang saya rasakan? Saya nggak berani menduga-duga, Iman. Nggak berani saya.
Mungkin doa dapat membantu menyembuhkan dia. Mengapa kehidupan dunia selama ini telah membuat saya melupakan Allah? Nak, silakan ke depan saja. Itu sap masih kosong. Saya tidak sholat, Pak. Saya belum bisa sholat. Saya kesini hanya untuk berdoa. Ini juga baru pertama kali saya berdoa. Nggak apa-apa. Nama kamu siapa? Saya Arwan, Pak. Arwan. Kalau kamu berniat untuk memohon kepada Allah dengan jalan yang benar, tunggu saja di sini. Saya sholat dulu, ya. Baik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun walhamdulillahi rabbil alamin. Nah, Arwan, sini. Begini, Nak Arwan. Kalau badai emosi datang mengguncang jiwa kita, maka hati kita, pikiran kita merasa seperti kehilangan arah dan berputar di pusaran kebingungan. Pada suatu saat badai itu akan mereda sendiri. Tapi yang tersisa di dalam batin kita kemudian hanyalah kehampaan. Itu memang yang selalu saya rasakan selama ini, Pak Ustadz. Ya, orang yang sholat pun tidak terbebas dari ancaman badai itu. Tapi sholat bisa memberikan kekuatan kepada dia untuk menerima dengan ikhlas badai itu adalah cobaan dari Allah. Dengan begitu, setelah badai itu reda, jiwanya pun tidak kosong karena adanya kesadaran bahwa Allah selalu ada di dirinya. Syukurlah Nak Arwan di dalam kebingungan justru melangkah untuk datang menuju ke masjid ini. Itu adalah suatu langkah yang besar demi kehidupan Nak Arwan. Karena langkah itu menuntun Nak Arwan untuk menuju ke jalannya, jalan Allah. Nah, tunggu sebentar ya. Saya akan berikan kamu buku tuntunan sholat. Terima kasih, Pak Ustadz. Nah, ini kamu baca, kamu pelajari. Nanti saya akan menuntun kamu bagaimana tata cara sholat yang benar. Dan insya Allah, Allah akan memberkati umatnya yang senantiasa mencari jalan ke arahnya. Terima kasih, Pak Ustadz. Iya, sama-sama. Hei, mata lu kemana? Memangnya jalan ini milik nenek moyang lo? Hei, brengsek! Lo ngomong apa barusan? Orang kayak lo itu harus dikasih pelajaran. Lu
Lu kagak tahu kalau bokap gue polisi. Polisi? Anak polisi, tapi bukan berarti lu bisa berlaku seenak lu sama setiap orang. Mobil lu mau gua hancurin. Jangan, Bang, jangan. Udah, Ja. Udah ngapain sih lo? Emang enak, syukurin. Sian ya lo. Gara-gara lo tau gak? Lo apa-apaan sih tadi marah-marah kayak gitu, Ja? Ini menyangkut harga diri gue. Apaan sih yang bikin lo begitu marah? Apa sih yang membuat gue begitu marah? Semuanya. Dunia ini udah jungkir balik. Siapa sih yang sebenarnya membuat peraturan di negara ini? Siapa? Cuma orang-orang kaya, orang-orang yang punya duit. Sementara orang-orang kayak kita bakal diinjek-injek terus kayak kecoa. Siapa yang bisa bertahan hidup kayak begini terus? Siapa? Lo inget tadi, anak polisi kepara tadi itu hampir ngebunuh Ira. Woi, lo tenang dong, Ja. Gue bisa urus diri gue sendiri. Kagak butuh orang buat ngebela gue. Iya, gua ngerti. Lo terbiasa hidup kayak begini. Tapi itu nggak adil. Coba dong, lo lihat dong. Lo sadarin bagaimana keadaan adik lo. Juga bagaimana keadaan hidup gue. Tapi Ja, lu kan denger omongan si Kuya tadi. Bapaknya tuh polisi. Kenapa? Hah? Kenapa emangnya kalau polisi? Emang lo pikir gue takut? Polisi kan manusia biasa. Gue juga manusia. Ja, kenapa sih lu marah sama gue? Emangnya gue salah apa sama lo? Kurang aja. Ini gara-gara si Yopi bohong sama gue nggak ada daya, lo tau gak? Ini tangan gue kayak diikat. Walaupun gue dalam keadaan bener, gue nggak bisa protes. Mas, kasih makan dia, biar nggak berisik. Mana lo? Dari hasil scanning, sama sekali tak ada kelainan pada otak maupun saraf. Tapi ada sesuatu yang sangat memprihatinkan. Saya berharap bisa menolong Anda. Tapi dengan catatan, Anda bisa menolong diri Anda sendiri. Anda terbukti menggunakan narkotika. Kamu nuduh saya? Saya nggak nuduh kamu, saya cuma pengen kamu terus terang. Kenapa dokter itu bilang kamu pakai itu aja kok? Silakan kamu percaya sama dokter itu. Saya tuh suka diinterogasi kayak begini dan jangan nekan saya. Saya nggak neken kamu, dokter itu juga cuma pengen nolong kamu aja. Yang penting kan kamu terus. Buat apa? Saya mau katakan sama kamu, saya sendiri nggak tahu apa yang terjadi sama saya. Tapi toh, kamu tetap nggak percaya sama saya. Iman, kok kamu jadi marah-marah begitu sih? Waktu sama saya, Iman, tunggu dulu dong. Aduh. Naya. Kamu nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Saya minta maaf ya. Nggak apa-apa. Saya tahu kamu lagi kecewa kok. Ya, saya kecewa, tapi bukan apa yang dikatakan dokter tadi. Saya kecewa karena saya takut merusak impian kamu tentang saya. Impian saya tentang kamu tuh nggak akan berubah, Iman. Asal kamu terus terang aja sama saya. Kemarin sore, sewaktu aku pulang dari sini,
aku mengalami sesuatu yang luar biasa. Pas di depan masjid, tiba-tiba ban mobilku kempes. Dan ketika aku keluar, aku mendengarkan suara azan. Suara itu menggetarkan hatiku. Tidak seperti biasanya. Hatiku seperti terasa terpanggil. Seperti ada kekuatan aneh yang mendorongku untuk melangkah ke dalam masjid. Ketika aku di dalam, hatiku terasa tenang. Batinku terasa damai. Mendadak aku merasa begitu kecil. Karena selama ini aku belum pernah sujud di hadapan Allah. Sekarang aku tahu jawabannya. Kenapa aku merasa tenang, ikhlas. Aku gak takut lagi ngadepin penyakit ini. Dan aku juga gak takut akan kematian sekarang. Kenapa saya jadi aneh begini? Sampai-sampai saya membuat kamu ikutan bingung. Iman, saya nggak bingung lagi. Gini, ada saat-saatnya dalam hidup kita, kita sendiri nggak ngerti tentang diri kita. Dan itu sangat manusiawi. Atau mungkin juga dokternya salah diagnosa. Dan itu juga sangat manusiawi. Iman, apapun yang terjadi sama kamu, saya akan tetap sayang sama kamu. Saya tidak meragukan cinta kamu, Naya. Saya justru meragukan diri saya sendiri. Apakah saya masih bisa bertahan dalam kemelut pikiran saya ini? Ayo dong Iman, kamu nggak boleh pesimis. Kamu harus optimis. Karena kalau kamu optimis, pasti saya yakin pasti akan ada jalan keluarnya. Pasti Mama, bentar ya. Halo? Mbak Wita? Tumben nelfon ke HP, kenapa Mbak? Yang bener Mbak. Terus gimana? Hah? Kuncinya ditaruh di mana? Di bawah keset? Ya udah saya segera ke sana ya. Ya, tungguin ya. Gila. Suaminya Mbak Wita kumat lagi. Dia ngunci Mbak Wita di dalam rumah. Bisa bayangin nggak? Suami ngunci istrinya sendiri di dalam rumah. Gila. Dan yang buat saya nggak habis pikir, udah jelas-jelas Mbak Wita itu menderita. Udah jelas-jelas Mbak Wita itu sengsara, tapi dia nggak bisa ninggalin suaminya yang brengsek itu. Sorry, saya udah kebanyakan ngomong soal Mbak Wita. Nggak apa-apa, Naya. Boleh saya nanya sesuatu sama kamu? Seandainya saya membuat kamu menderita, apa kamu akan meninggalkan saya? Iman, saya udah bilang sama kamu beratus-ratus kali. Saya tuh sayang sama kamu. Dan cinta itu kan perlu pengorbanan. Kalau memang cinta kita butuh pengorbanan, saya akan berkorban untuk kamu. Kamu yakin dengan jawaban kamu itu? Demi cinta saya sama kamu, kalau perlu, saya korbanin diri saya untuk kamu. Itu yang dilakukan Mbak Wita terhadap cintanya. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Tuhanku. Jika ini adalah ujian buat hamba,
Lapangkanlah dada hamba ya Allah, agar aku bisa menerimanya dengan ikhlas. Tapi jika ini adalah pengaruh iblis yang merasuki hati suami hamba, tunjukkanlah ia jalan yang lurus ya Allah. Bukakanlah mata dan hati suami hamba, agar ia bisa kembali ke jalan yang benar. Dan jadikanlah ia imam bagi hamba. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Bismillah. Maafin Mbak ya, udah ngerepotin kamu. Apalagi suster, Mbak nggak apa-apa kan? Enggak, Mbak nggak apa-apa. Yuk kita ngobrol di sana yuk. Ayo. Mbak hebat sekali. Dalam keadaan sedih udah dikurung, tapi Mbak masih bisa menyempatkan diri Mbak untuk sholat. Sholat selalu memberikan Mbak ketenangan. Bukan hanya sholat 5 waktu, tapi juga sholat yang baru aja Mbak kerjain tadi. Mbak, dari mana sih Mbak bisa dapat keyakinan seperti itu? Dari dalam sini, Naya. Kalau kita yakin akan kasih sayang dan kebesaran Allah, insya Allah kita akan mempunyai kekuatan yang luar biasa untuk menghadapi segala macam cobaan. Dan untuk mewujudkan keyakinan itu salah satunya adalah sholat. Karena sholat adalah jembatan batin kita dengan Allah. Man, syukur lu nggak apa-apa. Sorry ya, semalaman gue nyariin lu sama Naya, tapi besoknya gue harus ke Medan. Karena ada urusan yang nggak bisa gue tunda lagi sih. Nggak apa-apa, Win. Gue yang seharusnya minta maaf. Karena udah ngerepotin lo. Gue mandi dulu ya. Habis itu kita keluar. Kita perlu selingan supaya kita nggak terlalu mikirin masalah yang buat kita stres. Win, selingan seperti itu tidak akan merubah keadaan apapun. Gue kan pernah bilang sama lo, pelarian yang seperti itu sifatnya hanya sementara. Gue mandi dulu ya. Kata dokter, ini sangat membantu untuk mengurangi rasa sakit. Kamu harus istirahat, jadi kamu harus minum ini. Aku harus istirahat di sini aja ya. Kamu harus tidur. Ini sudah larut malam. Sebentar lagi juga aku akan tidur selamanya. Dan kalau sekarang aku tidur, aku akan melewatkan semua waktu yang tersisa untuk kita. Dan aku gak mau semua itu terjadi. Sekarang buat aku, waktu sangat berharga sekali. Kalau saja aku mampu, aku ingin sekali menghentikan semua jarum jam agar waktunya berhenti untuk kita. Aku juga merasakan apa yang kamu rasakan. Gerakan jarum jam, saya rasakan sebagai musuh yang tidak bisa aku taklukkan. Setiap kali jarum itu bergerak, aku semakin merasa waktu menarik kamu semakin jauh. Tapi aku tidak bisa membenci waktu. Dan aku tidak boleh membenci apapun atau siapapun. Karena Allah akan menjauhkan berkahnya. Sayang, sekarang aku udah sholat. Berkali ini aku sujud di hadapan Allah dan berdoa minta kepadanya.
Kamu kenapa sih? Kamu takut sama Joni? Kan dia sedang keluar kota. Takut sih enggak. Tapi kan di sini banyak teman Joni. Ya sudah, yuk. Pokoknya malam ini kita senang-senang, Man. Tempat ini punya gue. Lu tenang aja, ya. Joget. Bisa. Ayo joget. Oke. Man, minum, Man. Minumlah. Saya ke toilet sebentar ya. Ada barang? Ada. Tapi yang ringan. Gimana? Mau nggak? Oke. Barang bagus nih. Oke. Gue nggak nyangka lo masih beredar. Gue denger teman-teman lo pada masuk gue ya. Mereka aja yang goblok. Jangan salahkan saya, Bude. Salahkan Iman karena dia yang membuat saya terpaksa melakukan ini. Ibu, saya kaget sekali, Bu. Tak kirain Pade. Kamu bilang Pak Demu sedang keluar kota. Iya, Bu. Pak De emang keluar kota. Kok Ibu bisa ada di sini, toh? Sopo yang bukain pintu? Ibu ndak pernah lupa kunci duplikat yang kamu buatkan untuk Ibu dulu. Ada yang lihat Ibu masuk, Kak? Ndak ada. Semuanya sudah Ibu sirap. Biar pada tidur semuanya. Lah kok saya ndak ketiduran, toh, Bu? Sirapnya bukan buat kamu. Kanggo batur-batur sing nyambut gawe nang kene. Ojo terlalu yakin, Bu. Bu Rah, wayang ini biasanya sholat loh, Bu. Kamu jangan bicara sholat depan Ibu. Ibu nggak suka. Bereskan beling-belingnya. Ibu mau ambil minuman lagi untuk Budemu. Iya, Bu. Saya ke toilet dulu ya. Apa? Saya mau ke toilet dulu. Kamu besar banget sih dari tadi bulak-balik melulu ke toilet. Alah, baru 2 kali. Ya. Mulai sekarang, biar Ibu yang garap Budemu.
Tapi Bu, kalau kamu tidak tega, kamu pergi sana. Yang cantik. Di mana kamu nemuin tuh cowok monyet barusan? Siapapun temen gue, itu bukan urusan lo. Iya sih, tapi daripada lo sama tuh monyet kampungan, mendingan lo sama gue aja. Dolphy, gue nggak pernah peduli sama urusan lo. Jadi gue minta tolong, lo jangan ikut campur urusan gue. Oke, Non. Tapi, demi martabat lo, gue sebagai teman lo, cuman mau ngingetin, monyet, tetap aja monyet. Lo bilang apa? Siapa yang monyet? Hah? Sekali lagi lu bilang monyet. Gua bunuh lu. Lu kenapa, Man? Aku sakit. Iya, gue tahu. Kita keluar ya. Ke sana ya. Tolong gue, tolong. Iman? 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 Cinta yang mengikat kita membuat saya yakin kamu bisa merasakan getaran kerinduan saya saat ini, Iman. Iya, gue tahu. Iya, gue tahu. Sakit. Gimana sih lo? Gimana? Sakit. Iya, gue tahu sakit. Cinta yang mengikat kita membuat saya yakin bahwa kita akan membangun masa depan bersama. Dan cinta yang mengikat kita juga membuat saya yakin bahwa kamu bisa mengatasi masalah kamu, Iman. Sakit, memang. Man, nih, lu cuma butuh ini. Lu cuma butuh ini. Lu mesti percaya sama gue. Lu cuma butuh ini. Gak mau. Gue ada mau pakai itu, gak mau. Kalau gue bohong, lu jangan anggap gue temen lu lagi. Gak. Gue gak mau itu. Lu mesti pakai ini. Gak mau, gue gak mau itu. Gue sakit. Kalau lu mesti pakai ini. Gak mau, gue gak mau pakai itu. Gue gak mau. Gue gak mau. Gak. Lu mesti pakai lagi. Sakit banget. Lu mau sembuh kan? Lu mesti pakai ini dong. Iman! Iman! Pada kemana orang-orang begini banyak di rumah ini? Dan Iman tidak ada di rumah, Pak. Dia belum pulang. Sudah jam segini, dia masih kelayapan. Nanti kamu bilang sama dia. Kalau dia masih mau tinggal di rumah ini, dia harus mengikuti peraturan saya. Ini bukan lost man. Dia tidak boleh datang dan pergi seenaknya. Kentut.
Saya ingin bernyanyi gembira dan membohongi diri saya sendiri seakan-akan saya ini sedang tidak tenggelam dalam kepedihan, dalam kebingungan. Adakah kebodohan yang lebih bodoh daripada membodohi diri sendiri? Nanti dulu. Halo? Saya mau bicara dengan anak saya. Jangan coba-coba mengatakan dia tidak ada di sana. Maaf salah sambung, Pak. Bohong! Saya tidak tahu Anda siapa dan saya juga tidak kenal siapa anak Anda. Tapi siapapun Anda, kalau Anda punya sopan santun tidak akan menelepon ke rumah ini jam begini. Saya tidak mau berdebat dengan perempuan yang mata duitan seperti kamu. Yang mencoba menjebak anak saya ke dalam perangkap kamu. Hei, halo Bu. Halo, saya mamanya Naya. Dan saya tidak terima Anda mengatakan anak saya menjebak anak kamu untuk harta kamu. Dan saya tahu sekali bahwa anak Anda yang mengejar-kejar anak saya, bukan anak saya. Dan sejak saat ini, saya akan mengusir anak Anda sebelum dia masuk ke dalam rumah saya. Mengerti? Halo? 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 Ada apa sih, Mbak? Berisik banget deh. Sudah berapa ratus kali Mama bilang sama kamu, jangan pernah jatuh cinta sama anak orang kaya. Tapi kamu tidak pernah peduli. Kamu tidak dengar omongan Mama. Kenapa sih? Mama merasa terhina. Bapaknya baru saja telepon Mama. Dan dia menganggap kamu sudah menjebak anaknya. Dengan pura-pura mencintai anaknya supaya kamu mau mengincar harta mereka. Naya, kamu rekam baik-baik dalam otak kamu. Kamu jauhi dia. Karena bapaknya sudah menganggap kita lebih rendah daripada pengemis. Kamu tahu? Iman nggak begitu. Jangan sebut nama itu lagi. Saya tidak mau dengar. Saya tidak mau kamu memberi peluang bagi orang lain untuk menginjak-injak martabat kita.